Siap, Bapak Ibu, malam hari ini temanya salah mengenal, salah bersikap. Kita akan belajar dari kisah Yesus yang sedang diundang makan-makan, gitu ya. Di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Supaya kita mengenal dengan tepat ceritanya, ayo kita baca dulu. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Silakan. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Baik, Bapak Ibu. Dari kisah ini kita akan membandingkan, ya, seperti Yesus membandingkan ada dua orang yang berbeda sikap terhadap Yesus. Ya. Kisah ini terjadi di sebuah rumah orang Farisi. Yesus diundang untuk makan-makan. Namun perlakuan orang Farisi ini tidak seperti biasanya keramah tamahan dalam tradisi Yahudi. Dalam Lukas 7 ayat 36-40 ini, Yesus hendak membandingkan seorang Farisi dengan seorang perempuan berdosa. Seorang Farisi adalah seorang laki-laki terpandang dengan pengetahuan agama yang mendalam. Namun tidak menghormati Yesus secara pantas. Ya, tidak menghormati Yesus secara pantas. Tidak ada cuci kaki atau ciuman bagi Yesus. Sedangkan seorang wanita yang dipandang setengah manusia, ingat ya, wanita dipandang rendah, dan wanita ini dikenal sebagai pendosa, melakukan penghormatan yang pantas bagi Yesus, bahkan di atas rata-rata.
Membasuh dengan air mata, mengurapi dengan minyak. Ini penghormatan di atas rata-rata. Yang Farisi tidak menghormati secara pantas atau di bawah rata-rata. Yang satu, wanita berdosa ini menghormati Yesus di atas rata-rata. Yang tidak menghormati Yesus secara pantas ini orang yang pengetahuan agamanya, teologinya pinter, canggih. Tidak menghormati Yesus secara pantas. Bahkan dalam standar keramah tamahan Yahudi pun tidak. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami enggak? Kalau zaman sekarang, standar keramah tamahan, ada orang yang datang, silakan duduk, gitu ya. Silakan duduk, diberi minum air putih atau teh. Apa kepentingannya Pak? Ah, gitu. Kalau zaman dulu enggak seperti itu Bapak Ibu. Keramah tamahan orang Yahudi itu enggak seperti itu. Ya, keramah tamahan orang Yahudi itu khusus atau spesifik, punya ciri tersendiri. Ya, kita belajar. Dalam tradisi Yahudi kuno, keramah tamahan menyambut tamu adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi dan dianggap sebagai tindakan kebajikan yang besar. Ya, ada keramah tamahan menyambut tamu. Hahnasat orhim. Ya, itu sebuah tradisi yang dijunjung tinggi. Nilai-nilai yang baik, ya, tindakan kebajikan yang dianggap besar, menjunjung tamu itu begitu. Dua praktek yang menonjol dalam konteks menyambut tamu adalah membasuh kaki dan mencium tamu. Memiliki makna simbolis, bukan sekedar menghormati tamu, tetapi memiliki makna simbolis dalam berhubungan dengan tamunya, gitu ya. Membasuh kaki, ya. Ini kita bahas dulu ya, membasuh kaki. Di Timur Tengah kuno, orang berjalan jauh dengan sandal, betul ya, belum ada sepatu. Kaki terbuka di jalanan yang berdebu dan berbatu. Jadi membasuh kaki adalah sebuah kebutuhan praktis. Membasuh kaki, cuci kaki, itu yang memang dibutuhkan gitu ya. Tuan rumah menyediakan air atau bahkan membasuh sendiri tamu sebagai tanda kerendahan hati, penghormatan, dan penerimaan dengan hangat. Selamat datang, kalau orang zaman segini gitu, selamat datang, ayo masuk, yuk, ayo. Enggak hanya di ruang tamu, mungkin langsung di ruang keluarga, disajikan kue, makanan, hangat gitu istilahnya. Zaman dulu cuci kaki. Ya, jadi cuci kaki itu bukan hal yang spesial, itu memang tradisi zaman itu, gitu ya. Itu memang tradisi zaman itu. Kalau Yesus mencuci kaki murid-murid, bukan cuci kakinya yang spesial, tetapi Yesus sebagai guru mau melayani murid, mau mencuci kaki murid, ini yang spesial. Kalau cuci kakinya sendiri tidak spesial Bapak Ibu. Karena itu tradisi. Ya. Tradisi orang saat itu bagaimana menghormati tamu dengan pantas cuci kaki. Ya. Tindakan ini Bapak Ibu, tindakan mencuci kaki ini bukan hanya fisik, tetapi secara simbolis melambangkan penghormatan, pemurnian, kerendahan hati, dan kesediaan melayani tamu. Kita tidak beranggapan tamu itu ngerepoti, tapi kita beranggapan tamu ini, ayo tak jamu kamu, tak senangkan kamu di rumah ini, istilahnya begitu. Yesus tidak mendapatkan hal itu pada saat datang ke rumah Simon, orang Farisi ini. Nama orang Farisi ini Simon ya, jadi kalau saya ngomong Simon itu bukan Simon Petrus maksudnya. Jadi orang Farisi ini namanya Simon.
Yang kedua, mencium tamu. Mencium tamu terutama di pipi atau di dahi adalah bentuk salam hangat dan persahabatan. Ini budaya umum di Timur Tengah. Ya. Kalau di kita mencium pipi dianggap aneh, ya, dianggap kurang ajar gitu ya. Dianggap tidak senonoh. Kalau di Timur Tengah mencium itu hal biasa. Mencium tamu itu sama dengan di sini salaman. Gitu. Jadi kalau kita ketemu tamu tidak salaman gitu ya, tidak mencium pipi, dianggap tidak menerima dengan hangat istilahnya. Dalam budaya Yahudi kuno ini merupakan tanda kasih persaudaraan. Cium pipi adalah penghormatan, penerimaan dengan sepenuh hati. Halo. Seperti orang zaman sekarang kan ada, tapi biasanya itu orang tua dan anak-anaknya datang dirangkul, selamat datang, dicium. Gitu. Ya. Dalam tradisi Yahudi ini berlaku bukan hanya kepada saudara, tetapi tamu yang bukan saudara. Ya. Bapak Ibu, di dalam kisah Lukas 7 ayat 45 ini, Yesus menegur Simon karena tidak menciumnya, tidak mencuci kaki. Padahal dibanding dengan perempuan berdosa ini, ya, kaki Yesus terus-terusan dicium. Bukan dicium pipi loh. Perempuan berdosa ini cium kaki. Ya. Cium kaki atau cium pipi, kita bicara cium pipi dulu ya, adalah simbol tanda kedekatan, relasional, pengakuan martabat, dan komitmen bersahabat. Jadi Simon orang Farisi ini dengan tidak mencuci kaki Yesus, dengan tidak mencium Yesus, terkesan tidak menghormati Yesus, tidak mau bersahabat, dan tidak mau melayani tamunya. Itu kesan yang muncul. Makanya Yesus marah. Yesus bukan orang gila hormat, tetapi Yesus sedang memperingatkan gitu ya. Seseorang yang tidak dengan pantas menerimanya. Apa maksudmu? Istilahnya begitu. Bapak Ibu, keramah tamahan ini dalam tradisi Yahudi termasuk membasuh kaki dan mencium tamu bukan sekedar adat atau sopan santun, tetapi sebuah tindakan moral, bahkan bisa dipahami sebagai rohani. Kamu enggak mencium pipi, kamu enggak membasuh kaki, kamu enggak bermoral. Kamu enggak ada sopan santunnya. Kamu enggak ada rohani-rohaninya istilahnya saat itu. Nah kalau enggak tahu ini Bapak Ibu, kita anggap ini kisah remeh-temeh, padahal tidak. Ini bentuk penghinaan seorang Farisi terhadap Yesus sebetulnya. Simon seorang Farisi pemilik rumah itu mempertanyakan, kenapa Yesus mau dijamah perempuan berdosa itu? Ya. Sebagai nabi seharusnya memiliki kepekaan. Nah, itu. Jadi Simon ini pemilik rumah itu mempertanyakan Yesus yang sedang duduk, kok mau dijamah perempuan berdosa itu? Ingat, moral dalam agama Yahudi adalah legalistik. Moral dalam agama Yahudi sikapnya bukan batiniah, tetapi pemisahan sosial. Ini yang Yesus tentang. Jadi kalau orang berdosa tidak boleh mendekat kepada orang yang tidak berdosa. Gitu ya. Orang berdosa harus dijauhi. Orang berdosa itu cemar, jangan dekat-dekat nanti ketularan tercemar. Pola pikir Yahudi seperti itu. Itu sebabnya Simon orang Farisi ini mempertanyakan, kenapa Yesus mau dijamah perempuan berdosa itu? Sebagai nabi seharusnya Yesus tahu memiliki kepekaan. Yesus bukan enggak tahu. Kan tadi di ayatnya sudah jelas dikatakan seorang perempuan yang terkenal berdosa, yang dikenal berdosa, tahu.
Tetapi kenapa Yesus mau dijamah? Karena Yesus tidak memisahkan orang benar dan orang berdosa. Pemisahan dosa dan benar, kekudusan dan kenajisan, itu sikapnya batinia. Tetapi tidak pernah memisahkan manusia. Yesus tahu kok perempuan ini. Itu sebabnya, ya, Yesus tahu kok orang perempuan ini. Tandanya apa? Itu sebabnya, gitu ya. Dia mengampuni perempuan ini. Betul enggak? Loh, kalau enggak tahu kan dia enggak mungkin mengampuni. Karena Yesus tahu ini orang berdosa, dia mengampuni. Perhatikan ini. Yesus mengampuni orang berdosa ini. Berarti Yesus tahu. Yesus menegur Simon bahwa dirinya tidak lebih baik. Ya, Yesus menegur Simon bahwa diri Simon tidak lebih baik dari perempuan berdosa itu. Kamu enggak lebih baik, Simon. Yesus mengatakan perempuan itu tahu bagaimana memberi hormat. Perempuan itu tahu bagaimana melayani dan menjalin hubungan. Sedangkan kamu, Simon, sebagai orang yang lebih berpengetahuan di bidang agama, tidak memberi penghormatan dengan layak. Tidak ada ketulusan dalam bersahabat. Meskipun dia mengundang makan, tetapi jika tidak ada penghormatan, itu berarti melecehkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kondisi di rumah Simon itu seperti itu. Yesus diundang makan, tapi sikapnya tidak pantas. Yesus duduk, Yesus malah dihormati oleh perempuan berdosa. Apakah perempuan berdosa ini benar-benar menghormati atau lebih? Kita lihat. Bisa dikatakan Bapak Ibu, perempuan berdosa ini memberi penghormatan, bahkan bisa dikatakan penyembahan dengan tulus. Kenapa saya katakan penyembahan? Perempuan ini menyeka kaki dengan rambut. Bagaimana menyeka kaki dengan rambut? Rambutnya yang diturunkan, kepalanya yang diturunkan, atau kakinya Yesus yang diangkat begitu? Kalau Yesus sedang duduk makan, berarti perempuan ini yang menurunkan kepalanya sampai ke lantai dan menyeka dengan rambutnya. Ini sikap menyembah. Kalau enggak salah dalam bahasa Ibrani-nya sakah, memberi nilai tinggi. Kamu duduk lebih tinggi dari kepalaku, itu menyembah. Emangnya ada orang Yahudi menyembah manusia? Itu pertanyaannya. Dengan kasih, perempuan ini melakukan pengurapan minyak. Berbeda dengan Simon yang berinteraksi tanpa penghormatan. Bisa jadi undangan itu hanya berdasarkan keinginan tahu sampai sejauh apa pemahaman Yesus sebagai guru agama. Istilahnya, Simon orang Farisi mengundang Yesus hanya untuk diskusi, dalam tanda kutip, menguji kemampuan Yesus sebagai rabi. Ini Rabi Galilea sampai setahu apa sih kecerdasannya? Aku pengen tahu. Bisa jadi begitu. Bukan niat menghormati. Tetapi ayo ke rumahku yuk. Aku kepengen ngetes. Istilahnya begitu aja. Dengan makan malam terjadilah diskusi. Tetapi bukan untuk menghormati. Untuk melecehkan. Kalau tidak melecehkan, pasti dia membasuh kaki Yesus. Pasti dia mencium pipi Yesus. Ini standar Timur Tengah kuno saat itu untuk menghormati tamu, standar. Tapi orang Farisi ini tidak lakukan itu. Sedangkan perempuan ini memberi lebih. Perempuan ini tidak mencium pipi kanan kiri Yesus. Dia mencium kaki Yesus dan melap ya dan membasuh dengan minyak dengan rambutnya. Tanda penyembahan. Bapak Ibu, banyak kali sikap seseorang yang sudah punya premis sulit untuk diberitahu.
serta sulit untuk menerima fakta. Orang Farisi zaman itu benar-benar menolak keilahian Yesus. Benar-benar menolak keilahian Yesus. Itu terbukti dengan mereka berpikir, siapakah dia ini? Kok merasa mengampuni dosa? Kok merasa layak mengampuni dosa? Betul ya? Ayo kita baca lagi yuk. Ayat pasal 7 ayat 49. Lukas 7 ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ya, itu ada dalam pikiran mereka. Tampak bahwa Simon si Farisi seperti kebanyakan tokoh agama Yahudi tidak percaya atas keilahian Yesus. Sehingga mempertanyakan otoritas Yesus mengampuni dosa. Bapak Ibu, apakah kita mempertanyakan keilahian Yesus? Apakah kita menghampiri Yesus dengan penyesalan dan pertobatan? Atau cuma sekedar ingin tahu pengajarannya? Tapi kita tidak pernah merasa punya krisis membutuhkan dia. Kita berpikir dia manusia biasa, hanya sekedar guru moral. Apakah kita menghampiri Yesus sebagai anak Allah yang berhak mengampuni dosa? Atau sekedar guru yang memberi ajaran dan teladan? Bapak Ibu, salah mengenal Yesus jelas akan salah bersikap di hadapannya. Ada sebagian orang Kristen berpikir Yesus ini hanya guru, hanya orang yang mengerti firman, hanya orang yang memberi teladan. Jika kita memahaminya seperti ini, kita nggak pernah punya sikap menyembah. Karena kita akan selalu berpikir yang disembah, yang layak disembah hanya Bapa. Tapi orang Yahudi ini menyembah loh. Dan Yesus tidak menolak penyembahannya. Yesus tidak ngomong, oh jangan sembah, jangan lap kakiku. Sembahlah Bapak saja. Yesus tidak ngomong gitu. Yesus menerima penyembahan dari perempuan ini. Memang punya penyembahan itu Bapak kita tahu. Tetapi bukan berarti Yesus tidak layak disembah. Karena dia mewakili Bapa. Halo. Presidennya Prabowo. Tapi kalau wakilnya datang, Gibran, apakah kita gak menghormati? Menghormati. Bapak Ibu, kita bedah sekarang ya. Yesus menyatakan dirinya berhak mengampuni dosa. Betul ya? Yesus menyatakan dirinya berhak mengampuni dosa. Hal ini, kejadian mengampuni dosa ini, sebelum Yesus secara sempurna menyelesaikan tugasnya. Betul? Pada saat Yesus mengampuni dosa wanita ini, atau orang-orang yang lain, kan ada kisah-kisah lainnya di mana Yesus mengampuni dosa. Ini terjadi sebelum Yesus mati disalib dan bangkit. Betul? Berarti sebelum dia menunaikan tugasnya, dia sudah punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa Yesus tidak didapat Yesus setelah dia menunaikan tugasnya. Tetapi Yesus punya kuasa sebelum dia menunaikan tugasnya. Emangnya siapa? Ayo baca yuk. Ya, Lukas 5 ayat 24. Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus berkuasa mengampuni dosa, betul ya?
Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, ini premis satu. Ya, kita sedikit belajar filsafat dasar. Matius 9 ayat 6. Kita cari ayat lain supaya premis ini kokoh. Matius 9 ayat 6. Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Ya. Dua kitab sama-sama menyatakan Yesus berkuasa mengampuni dosa sebelum dia menunaikan tugas secara tuntas. Ya. Itu berarti dalam sudut pandang Yahudi, Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Karena yang berhak mengampuni dosa itu cuman Allah. Halo. Yang berhak mengampuni dosa itu cuman Allah. Manusia tidak berhak mengampuni dosa, Bapak Ibu. Markus 2 ayat 7. Markus 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jelas? Kalau manusia yang mengampuni dosa dianggap menghujat. Karena Allah yang berhak mengampuni dosa. Ya, ini premis kedua. Allah berhak mengampuni dosa. Ini premis 2. Nanti silogismenya seperti apa? Silogismenya seperti apa? Silogisme ini cara penalaran yang sehat. Ya, cara penalaran yang sehat itu silogisme. Menghubungkan premis 1 dan premis 2. Yang sehat memahami ini apa? Nah itu. Nah, kita baca dulu Lukas 5 ayat 21. Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Betul? Yang bisa mengampuni dosa bukan cuma berhak, yang bisa mengampuni dosa Allah sendiri. Kalau Yesus mengampuni dosa itu sama dengan mengklaim dirinya itu Allah sendiri. Berarti silogismenya apa? Silogisme dari premis 1 dan premis 2 adalah Yesus manifestasi Allah yang maha tinggi, yang tidak kelihatan. Benar atau salah? Yesus berkuasa mengampuni dosa. Allah berhak mengampuni dosa. Maka Yesus adalah Allah. Betul? Kalau Yesus bukan Allah mengampuni dosa, berarti dia menghujat. Ini sebelum dia melakukan penebusan. Belum mati di salib dan belum bangkit. Berarti kuasa Yesus sudah dia miliki sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya. Berarti apa? Kuasa Yesus mengampuni dosa sudah ada dalam dirinya sebelum dia dianggap menjadi Tuhan. Halo? Kuasa itu melekat dalam dirinya. Jika tidak demikian, Yesus ini menghujat Bapak loh. Betul enggak? Silogismenya. Yesus adalah Allah sendiri.
Nah, Allah seperti apa? Kalau Allah ini dari kata Elohim, Allah yang seperti apa? Ayo kita jelaskan. Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tiga enam. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini satu kalimat utuh ya Bapak Ibu, tapi kita garis bawahi. Siapakah yang diutus Allah? Dialah yang menyampaikan firman. Ya, Yesus menyampaikan firman, dia yang diutus Allah. Itu maksudnya. Yesus adalah seorang utusan. Tetapi apakah utusan yang sama seperti nabi-nabi dalam arti manusia yang lain? Tidak. Kita baca Yohanes 5 ayat 18. Ya, Yohanes 5:18. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau Yesus menyatakan dirinya anak Allah, Bapa adalah Allah adalah Bapaknya, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena anak Allah adalah Allah kan? Gitu loh. Kenapa orang Yahudi berpikir seperti itu? Karena dalam pemahaman Yahudi yang namanya Elohim itu jamak. Tidak pernah tunggal. Ini Elohim. Elohim itu selalu bermakna Bapak atau Elyon dan Bene Elohim. Ini siapa? Anak Allah. Elohim itu ini. Kamu mengaku anak Allah, berarti Bapak ini Bapakmu. Wah, menghujat. Itulah. Kenapa Yesus berani mengampuni manusia? Karena dia anak Bapa yang adalah sehakikat Allah sendiri. Makanya dianggap menghujat. Kalau kita berpikir seperti Farisi, ya kita sama seperti orang Farisi, menolak Allah yang benar dengan anaknya yang mengampuni dosa ini. Halo Bapak Ibu, memahami Alkitab tuh harus tahu konteks. Ini loh, belajar. Kadang-kadang teolog itu hanya berpikir bahasa asli, parsingnya apa, artinya apa. Padahal arti yang di kamus itu belum tentu arti yang sebenarnya sesuai konteksnya, belum tentu. Ini loh, silogismenya ini loh. Makanya orang dalam belajar teologi perlu belajar filsafat. Karena ini dasar. Bapak Ibu, pentingnya PA itu. Kita baca lagi yuk. Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kamu lo manusia, kok menyebut dirimu Allah? Betul? Kalau disingkatkan kalimatnya seperti itu. Lo kamu lo manusia, kok menyebut dirimu Allah?
Orang Farisi memahami Yesus manusia. Itu sebabnya Simon tidak memberikan penghormatan yang pantas. Padahal Yesus jelas mengatakan, aku anak Allah. Memang sehakikat Allah, memang. Kenapa kamu gak percaya? Isinya begitu. Jadi kalau kita punya anggapan Yesus manusia biasa, ya gak beda sama Farisi. Gak menghormati Yesus secara pantas pada akhirnya. Kenapa? Manusia biasa. Tetapi kalau kita memahami Yesus ini ilahi, anak Allah, praeksisten yang datang mengampuni dosa sebelum dia mengampuni, sebelum dia mati di salib, kita akan menghormati dia dengan pantas seperti perempuan berdosa ini. Kenapa perempuan berdosa itu melakukan itu? Mungkin dia mengenal siapa Yesus. Tetapi yang pasti Yesus tidak menolak penyembahannya. Yesus tidak ngomong, jangan disembah. Sembahlah Bapak saja. Tidak loh, dia menerima penyembahannya. Dan Yesus mengampuni dosanya. Loh fakta ini jangan dihilangkan. Supaya kita bisa bersikap tepat merespon Yesus. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Yesus Tuhan praeksisten karena dia pernah di sana, datang ke surga, lalu mengajak saya pulang. Saya percaya. Kalau Yesus tidak pernah mengajak pulang ke surga, lah surga lo rumahnya Bapak. Kok bisa dia menyediakan tempat padahal dia manusia biasa? Dan dia janjikan ini kepada manusia sebelum dia mati dan bangkit. Belum. Berarti Yesus tak kabur. Halo. Ayo dong silogismenya dipakai. Kalau silogismenya aja gak paham, waduh, pola pikir kita ketinggalan 2000 tahun. Ini silogisme Aristoteles. Aristoteles itu hidup 3 abad sebelum Yesus. Itu sebabnya para rasul meyakini Yesus itu ilahi, praeksisten. Karena dia berpikir seperti itu dan menuliskannya seperti ini. Kan begitu cara berpikirnya. Halo Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya. Loh jangan kaget, karena kan temanya salah memahami, salah bersikap. Betul enggak? Nah kalau kita nggak punya silogisme ini ya kita berpikir Yesus manusia biasa, nggak perlu disembah. Padahal Yesus manifestasi Allah. Anda tahu manifestasi? Allah itu kan nggak kelihatan. Sehingga perlu sosok yang memunculkan Allah. Itulah Yesus. Itu sebabnya dia bisa mengampuni manusia. Anaknya inilah yang diutus Allah yang nggak kelihatan itu loh. Kalau dia bukan manifestasi Allah, tidak mungkin dia berani. Sebagai orang Yahudi tidak mungkin dia berani mengampuni manusia, tidak mungkin. Itu penghujatan kelas dewa memang. Tapi Yesus melakukan itu. Kenapa? Ya karena dia tahu siapa dirinya.